umur berapa? Bagaimana kita mau menjawab kalau tidak ada tertulis umurnya? Coba saya tanya balik dengan pertanyaan yang sama, Bu. Umur berapa Paulus disunat? Umur berapa Paulus disunat? Coba. Sabar, kan tadi Saya tanya balik, umur berapa Paulus disunat? Coba dijawab. Aku selesai ngomong loh, gimana sih hostnya nih? Ya, silakan. Aku tadi dengar hostnya bilang ini sejak dalam kandungan kan Muhammad disunat. Nah itu maksudnya dia itu mana datanya mana? Di Sirah Nabawiyah. Di Sirah Itu yang Nabawiyah. ditanya, bukan itu yang diminta data. Bukan Yang dia mau umurnya. umurnya Rasulullah. Begitu. Atarim Jadi pahami dulu kalau ada pertanyaan dari teman-teman Kristen kamu. Atarim satu. Bukan, coba bukan datar, tidak ada di lama. Coba Anda saya pertanyaan yang sama. Umur berapa Paulus disunat? Silakan. Enggak, ini kita selesaikan Al-Quran dulu. Entah kan tiba-tiba gila. Enggak. Umur berapa Paulus? Kan Paulus disunat, Bu. Umur berapa Paulus disunat? Ya kalau orang Yahudi dari kecil lah. Iya, umur berapa? Pakai dalil lah. Pakai dalil Ya, coba. Orang Yahudi tuh masih Iya, bayi, bukan kan? saya bertanya Yahudi. Paulus Masih itu kecil, umurnya 8 tahun. berapa disunat? Jadi kalau nggak tertulis ya nggak tertulis. Kenapa Anda memaksakan Semua kepada orang kami Yahudi yang sesuatu disunat. tidak tertulis untuk menampilkan? Semua orang Sebab Yahudi tidak guna itu kalau dibahas orang loh, Arab karena disunat. harus Orang Arab ditulis-tulis sunat ya. seperti tidak ada guna, tidak manfaat untuk kita membahas yang Coba. harus sama umur-umurnya begitu. Iya, Sebenarnya mungkin poin daripada maksudnya diskusi gini Kak, ya, dengar kalau dulu ya, orang dengar. disunat, kalau orang Yahudi disunat semua. Poin dari diskusi ini semua hanya karena mendudukkan Yesus itu sebagai manusia yang ditumbalkan. Di situ sebenarnya tidak perlu ngalur ngidul. Yang kemudian sampai ke umur-umur ini pertanyaan, karena semua Kristen itu sebenarnya sudah pasrah. Tidak apa-apa lagi yang mereka boleh utarakan. Ini sama halnya ketika kami bertanya, umur berapakah Paulus disunat? Siapa yang menyunat Yesus? Ini semua tidak nyambung. Karena kita hanya mau berdialog dengan cara mengupas keimanan itu. Betul atau tidak? Bangal. Dengarkan dulu kau. Bangal, yang lebih aneh, dia jelaskan orang Yahudi. Padahal pertanyaan kita, umur berapa Paulus? Didengarkan baik-baik. Umur berapa Paulus disunat? Itu pertanyaannya. Gini, aku kan tadi lewat. Shalom Pak Dalmo, boleh saya bantu ibu ini? Iya, silakan. Kan dia mintanya dalilnya gitu. 35. Anda bisa Coba baca dibaca. Kenapa? Coba dibaca. 35. Ya. Suaranya enggak ini nih si Cruz. Filipi 35. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Iya, Benyamin sudah orang aku bilang Ibrani tadi asli. hari ke-8. Paulus, saya tanya. Bukan orang Israel. Paulus umur berapa disunat? 8 hari. Jawab, Cruz. 8 hari. Di mana Paulus disunat di 8 hari? Ini Filipi pertanyaannya 3 gini, Cruz. ayat Muhammad. 5. Di mana Paulus disunat di 8 hari? Filipi 3 ayat 5. Hello. Iya, hello, di mana Paulus disunat? Bukankah Paulus itu menyunatkan dirinya untuk mendapatkan cinta putri dari iman besar Yahudi? Hello, ditolak dan patah hati. ditolak pula. Apakah Paulus di situ umur 8 hari? Hello. Muhammad belum selesai. Bukan kita pakai data, Pak. Apakah Paulus sudah umur di 8 hari mengenal cinta? Terus kita belum Hello. selesai Muhammad loh. Muhammad. Hello. Ini Hello. Apakah Paulus mengenal cinta di umur 8 hari? Hello. 5 ini adalah pengakuan Ya, Rasul hello. Paulus sendiri yang sudah dicatat ya. Muhammad belum. Di mana jelas. umur berapa Paulus disunat? Ini kita 8 mau selesaikan hari. Muhammad dulu. Iya, oke, 8 hari. Padahal dasar-dasar di dalam Bible. Aduh, si Cruz Paulus gimana? menyunatkan diri itu untuk menerima ya, supaya berharap diterima cintanya oleh putri iman besar. Apakah Paulus itu sudah mengenal cinta di umur 8 hari? Ini kita Muhammad aja belum jelas. Tunggu dulu, kau ini Bu, kamu dengarkan Aletia. anak-anak Paulus, dengarkan Dulu, kau. gantian Aletia ya. Nanti kamu sama saya. Ya, berbicara tentang Tuhan. Kamu dengar dulu. Halo, hello. Apakah Paulus sudah mengenal cinta di umur 8 hari? Hello. Jangan jawab Cruz karena Muhammad belum selesai dibahas satu-satu. Muhammad Apanya yang tidak selesai dijawab?
Apa yang Kan tidak tadi Anda selesai? katakan bahwa dia disunat sejak dalam kandungan. Aku baru tahu kalau ada orang disunat Di dalam dalam Sirah Nabawiyah ini ada loh. Di Sirah Nabawiyah itu dijelaskan semua, mulai dari tanggal kelahiran Rasulullah, hari kelahiran Rasulullah. Nanti pertanyaan yang sama saya balikan kepada Enggak, ente, dibukakan dalilnya. penyembah-penyembah manusia. Kamu jawab, Dalilnya coba, dibuka gitu coba. dalilnya. Di umur Itu berapa? minta orang-orang itu dalilnya. Tanggal Nah, itu berapa? tadi sudah Yesus dijelaskan. lahir. Aletia, itu tadi kan sudah dijelas sama Bang Dalbo. Kamu nggak ngerti kan? Enggak Itu tahu apa? dia. Coba tunjukkan saya datanya secara tertulis di dalam Bible saudara. Dalam kandungan Ya, disunat umur itu gimana? di Yesus itu lahir tanggal berapa? Coba. Itu dalam perut gimana disunatnya gitu loh. Wah, kenapa keresteng-keresteng? Kenapa kamu gimana? Aduh, Kan kuasa ini bangkin Tuhan. aja. Ini kenapa keresteng-keresteng sian-sian ini orang-orang gila semua? Ada apa ini? Padahal dijelaskan kita menggunakan Sirah Nabawiyah tentang perjalanan Rasulullah, Nabi kami. Itu ada di Sirah. Oke, Nanti Pak pertanyaannya sama. Tanggal berapa Yesus lahir? Oke, Pak Dalmo, saya ini kan enggak tahu nih, Pak Dalmo. Sirah Nabawiyah itu ditulis tahun berapa, Pak? Apa? Yang Bapak baca Itu kan perjalanan Nabi Muhammad. Iya. Perjalanan kisah-kisah kehidupan Nabi Rasulullah. Iya, yang Itu. membutuhkan itu Nah, siapa? ente harus pertanyakan di sini. Bible saya ini apakah bisa divalidasi oleh Yesus? Bukan. Itu yang Anda harus kritik. Karena Sirah kenapa saya Nabawiyah katakan itu demikian? ditulis Itu tahun kitab berapa, suci Pak? loh. Kalau Sirah Nabawiyah itu bukan kitab suci, Bro. Oh, bukan. Iya, bukan. Saya bilang Sirah Nabawiyah itu kitab suci. Itu tahun Bang berapa, Dalbo, Pak? saya perjelas dulu sedikit apa yang dikutip Iya, sama si silakan. ingat ya. Galatia 3 itu bukan Paulus, bukan. Jadi kalau di dalam Bible itu, coba kalau dicari satu ayat saja, Yesus Paulus disunat umur berapa hari? Kalau di Galatia 3 itu, di Filipi 3 itu penjelasan kepada orang-orang suku Benyamin, orang-orang Bani Israel. Sementara Paulus ini bukan Bani Israel dia. Dia adalah orang-orang seperti di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang sekte Nasrani, orang Farisi. Paulus. Jadi di situ bukan Paulus yang dijelaskan di situ. Ini ada dalam Bible itu sebenarnya. Jadi masalahnya sekarang teman-teman Kristen kita ini bolehkah kalau jujur dalam diskusi itu? Bolehkah kita berdialog dengan cara jujur? Kalau memang tidak ada. Kami orang Islam, kalau dalam Al-Quran itu bukan menjelaskan umurnya manusia disunat, bukan. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup, petunjuk untuk ketuhanan dan hukum-hukum dari Tuhan. Sementara di Sirah Nabawiyah ada 15 orang nabi yang sudah tersunat dari sejak lahir. Bahkan ada anak buah saya, demi Allah, ada sekarang di Kelang ini anak buah saya. Dia itu tersunat anunya sejak dari lahir dia. Tapi dia Kristen. Bayangkan, ini manusia awam loh. Apalagi orang yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang suci, penyampai berita kepada manusia. Itu pastilah Allah boleh berbuat itu. Jangankan hanya sunat, sedangkan Nabi Adam tidak ada ibu, tiada ayah juga boleh ditiupkan roh. Lalu jadi, sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah juga boleh lahir, sedangkan Hawa dari tulang rusuk Adam juga boleh ada, apalagi kalau hanya terkait dengan sunat. Nah, dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu disunat, dihitan sejak dari lahir, sejak dari kandungan ibunya. Karena itu memang dalam Al-Quran Allah suka akan orang-orang yang mencuci diri, hal-hal bersunat. Karena saya pasti si Kinait ini, coba kamu kasih bulak yang kepalanya itu bang, ada tepung itu, bau itu, sebab kamu tidak sunat, ya kan? Nah, ini serba salah Kristen, kalau bersunat salah, tidak bersunat salah, begitu ya teman-teman. Jadi yang kau bilang Filipi itu bukan Paulus di situ, bukan. Itu Bani Israel, keturunan Benyamin yang disunat di situ. Begitu, Bang Dalbo, silakan. Itu saya luruskan aja dulu. Pak PK ini sehat enggak ini Pak PK? Keturunan Benyamin itu adalah orang Yahudi, satu daripada 12 suku yang ada di Israel. Gimana sih? Sekarang Paulus itu suku apa? Aduh Tuhanku. Coba, sekarang Paulus suku apa? Coba. Suku Benyamin. Kenapa kau ketawa? Iya, saya ketawa dengan kelucuan Anda gitu loh. Sekarang Anda apakah tidak ada kenal suku Benyamin orang Farisi? Hah? Apakah Iya. ada suku Benyamin orang Farisi? Itu agamanya orang Farisi.
orang Apa? pemuka agama waktu saat itu disebut Farisi dan Saduki. Oke. Oh, agama Anda Farisi ini- Paulus itu. Anda Coba belajar sekarang berapa dibaca, lama Bong, Alkitab dengar. ya? Kok enggak Kisah mengetahui Para bahwa Rasul 24 nomor 5. Dia Tunggu ini dulu. adalah tokoh sekte penyakit sampar yang mengajarkan, membuat kekacauan di seluruh dunia kepada orang-orang beradab karena mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tokoh sekte orang dari Nasrani, orang Farisi. Paulus. Sekarang ketika kau mengatakan dia umur 8 hari, memang betul. Jangankan untuk Binyamin, semua anak keturunan Yakub itu 12 orang itu adalah suku Lewi Bani Israel. Jangankan hanya Pak Binyamin, namun halnya sekarang Paulus, ini suku apa dia yang kamu ditanya dia suku apa? Dalam Biblemu, ketika dia mau dihukum di Roma, dia bilang dia orang Roma. Ketika dia mau dihukum sama orang Yahudi, dia bilang dia orang Yahudi. Begitu juga ketika dia dihukum sama orang-orang Farisi, dia bilang dia orang Farisi atau orang Roma. Bertele-tele Paulus ini. Sekarang dia sebenarnya suku apa? Coba kau jawab saya. Pakai data, ayo. Oke, Pak Piki ya, saya ajarkan Anda dengan cuma-cuma ya, supaya lain kali jangan salah ya. Ada 12 suku Israel ya. Satu ya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Eskar, Zebulon, ya, Benjamin. Tadi saya sudah sebutkan itu 4 kali saya sebut itu. Sekarang yang saya tanya, Paulus Itu saya suku ajarkan apa, cuma-cuma Bung? ya, Pak Vicky ya. Supaya Loh, hanya itu kau bilang cuma-cuma jangan padahal salah saya ya. 4 kali loh sudah ulang itu. Sekarang yang saya tanya, Paulus suku apa? Hah? Ya Coba. Pak Vicky, kalau orang Sabah you boleh tipu-tipu, orang Indonesia tak boleh lah. Saya menipu di sini, Bung. Coba sekarang Paulus itu suku apa dia? Apakah dia suku orang-orang Kulub atau orang-orang Sunat? Coba. Ya, tadi kan Anda membawa kebohongan publik. Benjamin Anda bilang bukan orang suku Israel. Itu kan kebohongan publik. Apa? Anda kan tidak Bung, mengatakan tadi bahwa Saya ulang, jangankan Binyamin, 12 anak Yakub itu semuanya suku Bani Israel. Dijelaskan dalam Bible kamu dalam Wahyu 7 nomor 4 sampai 8. Sekarang yang saya tanya ulang, Paulus suku apa? Jawab, cepat. Paulus suku Benjamin, bro. Sudah kita jawab dari tadi. Oh, jadi Dia ada tidak suku mengaku. Binyamin itu Kulub rupanya. Hah? Duh. Maksudnya Bung, apa? saya kasih tahu kau. Di Kisah Para Rasul, ketika si Paulus ini mau meminang anak raja dan ditolak pinangannya karena dia sudah tersunat, akhirnya dia frustasi dan mengajarkan yang bertentangan dengan Taurat. Itu data Biblemu. Sekarang, ketika Anda mengatakan dia suku Benyamin, kenapa suku Benyamin ada yang namanya orang-orang Roma? Paulus mengaku orang Roma kan, orang Farisi. Mana ada suku Benyamin orang Romawi? Coba. Jadi Dia jangan ngalur ada ngidul lah, Bung. mempunyai dua kebangsaan, ya, kebangsaan Yahudi dan Roma gitu. Coba belajar sejarah lagi lah Pak Piki ya. Kawan. Malu-maluin lah. Kawan, dari mana kau temukan suku Romawi itu, atau lebih tepatnya sekarang orang-orang Rom, itu adalah Bani Israel? Di mana kau temukan itu? Hah? Dari mana kau dapat itu? Saya fokus ke Rasul Paulus tercinta saya. Nah, disitulah si Paulus Iya. mengaku dia orang Roma, mengaku orang Farisi, mengaku juga Bani Israel. Saya tanya, dia sebenarnya dia mempunyai ini dua suku apa dia? kewarganegaraan. You mengerti katamu. kedua kewarganegaraan. katamu, ya kan? Sekarang kalau kata Paulus apa? Dia suku apa dia? Sejarah Coba. orang tuh semua tahu sejarah kalau Kristen tuh banyak tahu. Tidak ada tipu-tipu kalau kami itu. Oh, kau tahu sejarah kau ini, membahas sejarah sekarang nih. Kau sedang mengajak saya membahas sejarah ini. Saya tanya, Pak Piki, Bung. belajar lagi lah. Suku Benjamin itu orang Israel ya, jelas ya. Jangan salah lagi ya. Iya. 12 Jangan suku Binyamin, malu-maluin ya. 12 suku anak Yakub itu orang Bani Israel. Sekarang Paulus suku apa? Yang kau ditanya. Mimpi apa ini Pak Piki? Ini kok bisa salah ngomong? Loh, kenapa kau malah meluap perasaanmu kepada saya? Saya laki-laki, Bung. Saya bukan perempuan. Jangan luahkan Iya, perasaanmu. bukan, saya mengagumi kebotolan Anda itu loh, Pak. Nah, sekarang kalau saya betul, Benjamin tuh kok bukan Paulus ini suku Israel. apa? Gimana sih? Coba jawab. Itu hanya karena kupingmu yang tidak nangkap. Saya bilang tadi awal-awal, 12 anak Yakub itu dari
sampai kepada Binyamin itu memang suku Bani Israel. Sekarang Paulus ini suku apa? Itu yang kau ditanya. Di Bibelmu ketika dia mau dihukum sama orang Roma, dia bilang aku tidak boleh dihukum sama orang Roma. Begitu juga ketika dia mau dibunuh sama orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, dia bilang tidak boleh kamu membunuh orang Yahudi. Sekarang dia sesungguhnya suku apa dia? Kok bertele-tele pengakuannya gitu. Ini sama halnya ketika kita tanya penyaliban misalnya. Ada yang pukul 9, ada yang pukul 12, ada yang pukul 3. Atau yang memikul salib misalnya. Ada yang Simon Petrus, ada Simon Kireni, ada yang Yesus. Nah, seperti inilah Paulus ini bertele-tele. Sekarang jawab, dia suku apa dia sebenarnya yang tidak boleh dibantah? Ayo, Paulus ini, suku apa dia? Iya, memang dia suku Benjamin. Emang suku apa lagi? Jadi orang-orang Roma itu suku Benyamin kah? Hah? Dia mempunyai 2 kewarganegaraan, bro. Oh, jadi terbelah Paulus ini. Badannya satu di Roma, satu di Israel, begitu? Oh, membelah diri Dari dia. mana Pak Pakin? Dari mana seseorang manusia bisa hidup 2 negara? Dari mana? Oke, Dari mana dasarnya? Oke, Pak Dalbo ya, saya bawa logika Anda ya. Waktu itu ya di Yerusalem Waktu itu dikuasai oleh bangsa apa? Saya nggak mau itu. Dari mana? Anda kan mengatakan Yesus ini punya 2 suku. Kok tiba-tiba jadi 2 suku ya? Dari mana? Kebangsaan, bukan suku. Kebangsaan, 2 kebangsaan Sukunya dari itu orang mana? Yahudi asli dari suku Benyamin. Oke? Ya, datanya di mana? Kan Paulus memang ngaku-ngaku, Pak. Ngaku-ngaku dia. Ada Banyak, bukan satu aja, banyak, Pak. Bahkan Farisi juga, bahkan Roma. Nah, di antara 3 pengakuannya di sini yang mana benar? Oke. Saya tanya Itu yang Anda harus bawa jawab. Di antara 3 pengakuan Paulusmu, yang mana benar? Oke, saya tanya. Ada 200 penonton di sini. Jangan curhat deh. Lanjut dulu, Mangal. Jangan curhat. Dikuasai oleh bangsa apa? Saya nggak nanya itu. Saya bertanya di antara pengakuan Paulus ini yang mana benar? Iya. Dia Roma kah? Dia Yahudi kah? Benjamin kah? Ya, Dia ya. Farisi Sejak kah? simpel, Bang Di Dalbo. antara 3 ini yang mana benar? Ya, Oh. sejawab simpel tentang apa yang Anda ditanyanya bisa ini baca nanti tadi, diteruskan itu pertanyaan saya Bang Dalbo ya. 3:5 tadi itu sudah saya baca. Kawan. Tergantung geng. kebutuhan, tergantung Dengar. kebutuhan Paulus. Dengar ya, dengar. Memang Bani Israel pada masa itu dijajah, ingat, dijajah oleh orang-orang Roma. Orang Roma itu bukan Bani Israel. Mereka itu penjajah pada zaman kedatangan Nabi Isa atau Yesus kepada Bani Israel. Itu di masa penjajahan Romawi. Sekarang ketika kamu ditanya, Paulus ini bangsa apa dia? Ketika mau dibunuh sama orang Roma, dia bilang saya orang Roma. Ketika mau dihukum sama Bani Israel di Kisah Para Rasul 24, dia bilang dia orang Bani Israel, orang Yahudi. Begitu juga ketika dia mau dibunuh di kalangan orang Farisi, dia bilang dia orang Farisi. Dia orang apa sungguhnya dia ini? Nah itu diteruskan, silakan. Silakan Pak Kenai. Aduh, karena susah-susah klik aja lah di internet. Gampang Pak zaman sekarang ini. Iya kan? Di sini Pak, Anda ditanya di antara 3 pengakuan Yesus Paulus ini yang mana benar? Iya. Ya benar semua, apa yang salahnya? Semuanya sudah dibuktikan di dalam kitab. Tahu. Benar semua. Jadi menurut Anda Roma itu adalah keturunan Yahudi juga? Iya. Halo, dengarkan? Hello. Jadi menurut Anda, karena Anda mengatakan benar semua, jadi ke Roma itu keturunan Israel juga? Yahudi? Aduh Pak, kalau orang Kristen terlalu pintar kalau mengatakan bahwa Roma itu adalah keturunan Yahudi. No way. Oh bukan. Lalu bagaimana Anda mengatakan 3 pernyataan Paulus ini benar semua? Memangnya Paulus itu punya orang tua berapa, Pak? Oke, saya jawab Anda ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 28 ya.
Ya, di situ dijawab Paulus kepada pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Aku beli. Boleh dibeli rupanya. Iya dibeli. Astagfirullah. Di mana kebutuhannya dia ngaku. gitu. Dengar dulu sampai habis. Ya. Lanjut dulu Ketawa. teman-teman. Saya Oke, mau dengar sholat. dulu. Dibeli rupanya. Iya lanjut aja. Jawab Paulus, benar. Lalu kata ke Paulus, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Oke? Bukan dia beli. Yang bilang beli itu ketua pasukan itu yang bilang beli. Tetapi Paulus menjawab, aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Mengerti? Oke? Aduh. Baik. Pertanyaannya tetap itu. Apapun jawaban Anda, pertanyaannya tetap itu. Di antara 3 pengakuan Paulus, mengaku orang Roma, mengaku suku Benyamin, dan mengaku orang Farisi, yang mana benar? Aduh, sudahlah saya jawab tadi kan bahwa Ini ada di dalam Bible. keturunan, Ada di dalam Bible. Yesus Paulus sendirian mengaku. tetapi dia itu mendapat hak kewarganegaraan karena Saya tidak berbicara mendapatkan hak. Yang mana benar? Karena ada 3 penyampaian Paulus, pantasan Paulus itu ditampar mulutnya oleh Ananias. Karena begini cara bicaranya. Ya, seharusnya kita konsisten, Pak. Ketika ditanya yang mana benar. Nah, tidak mungkin ketiga-tiganya benar. Oke Pak, Dalmo Ya. boleh tunjukkan. Ya, ente menjawab semuanya benar. Ini, waduh, otakmu mana kau simpan, bre? Ya karena itu yang tertulis. Hidayah, lanjut dulu Bang Al. Itu yang tertulis di dalam Alkitab kami. Nah, itu juga tertulis di dalam Bible saudara. Paulus mengaku orang suku Benyamin, Paulus mengaku orang Roma, Paulus mengaku orang Farisi. Tercatat di dalam Bible Anda juga. Nah, pertanyaannya, yang mana benar? Ya benar semua. Waduh, benar semua. Jadi Roma itu suku Benyamin juga. Roma Masa itu, tiga Pak? Tidak mungkin ketiga-tiganya benar Pak. Roma Otaknya itu, mana Pak. Bapak ini? Roma itu adalah penjajah di Penjajah bukan berarti dia orang Israel Pak. Beda ibarat Indonesia dijajah oleh Belanda. Apakah Indonesia orang Belanda? Kan bukan begitu Pak. loh. Kalau Bawa-bawa akalnya kagak masuk. contohnya begini Pak, kalau Pak Dalmo lahir di Amerika terus Anda mendapat kewarganegaraan kan sah-sah aja itu. Walaupun saya orang Indonesia lahir di Amerika, saya tidak akan menghilangkan saya dari keturunan Indonesia. Betul Nah sekali, begitu. sama juga Di sini Paulus, Pak. Paulus Dalmo mengaku sendiri orang mengaku. ini mengaku dia. Betul sekali Pak Dalmo. Kan Pak Dalmo sendiri yang ngomong. Ah, Tepat betul. sekali juga. Tepat sekali. Iya. Ya, di yang 3 adalah- pernyataan Paulus yang mana benar? Iya, dia adalah suku Benyamin, orang Yahudi asli, tetapi dia mendapat kewarganegaraan. Oh, Lalu dia mengaku orang Roma, gimana ceritanya? Hah? Mengaku dia orang Roma. Ya memang begitulah tertulis di situ. Nah, Anda bisa Lalu dia buktikan. mengaku orang Farisi, gimana ceritanya lagi? Ya, makanya dia waktu naik banding itu dia dibawa ke Roma. Di Roma dia meninggal. Itu membuktikan secara otentik. Nah, karena Paulus ini Pak, kalau Anda mau tahu, dia bunglong. Bunglong dia. Seperti di Filipi 20:19. Dia sendirian mengaku loh. Cuman Anda buta. Ketika Paulus juga mengaku disalib. Ente buta di situ. Bahkan memaknai ayat-ayat itu tidak sesuai dengan yang tertulis. Ini ente harus pahami. Ya, kalau di dalam Islam orang-orang seperti itu Pak tidak dipakai, tidak ada gunanya, sudah menjadi bunglong. Bunglong Pak, tidak ada ketetapannya. Dia berhadapan orang Roma, dia mengaku orang Roma. Dia berhadapan dengan Yahudi, dia mengaku orang Yahudi. Dia berhadapan dengan Farisi, ngaku orang Farisi. Bayangkan. Nah, tentu timbul pertanyaan Pak. Anda sendirilah yang berpikir. Yang mana benar di sini? Paulus itu asalnya dari mana?
Iya, Paulus itu asalnya dari suku Benyamin. Lalu dia mengaku orang Farisi bagaimana? Hmm? Asalnya dari Farisi. Iya, karena waktu itu pemuka agama itu Wah, disebut waduh, Farisi. waduh, Iya. waduh. Lanjut dulu Bang Al. Saya mau sholat dulu. Yang lain lanjut dulu. Ya, ngobrol santai aja. Ini murid saya. Luar biasa ya Rasul Paulus ya. Keren ya. Mbak El Hidayah masih monitor. Bunda puasa kah Bunda? Alhamdulillah masih puasa. Oh, ya. Boleh nanya nggak? Paulus itu lahirnya di mana kalau tahu, Mas? Paulusnya itu ya lahirnya ya. Mm-mm. Di mana lahirnya Paulus? Kalau tahu sejarahnya Paulus. Tunggu ya. Yang dibawa pendeta. Halo. Posnya lagi sholat. Ya, udah dapat. Di mana lahirnya Paulus? Saya belum berapa cek juga di dalam kitab itu. Nanti saya cek juga dulu. Karena nggak boleh bicara sembarangan, Pak. Kalau tidak mengetahui. Iya, saya juga ada datanya, makanya saya tanya. Saya juga nggak mau data sembarangan. kamu gimana? Coba kita dengar datamu. Paulus itu lahirnya di Tarsus, kota makmur di provinsi Likia yang memberinya kewarganegaraan Romawi. Itu naik. Status inilah yang memberinya hak istimewa. Dan dalam beberapa kasus menyelamatkannya dalam ketidakadilan. Itu ada di Kisah Para Rasul 25 pasal 22 nomor 25 sampai nomor 29. Itu ada. Ya begitu dong, Bunda kan jujur. Iya, makanya Tuhan Yesus dia itu warga negara aslinya Romawi gitu. Itu asal usulnya. Dia lahirnya di Tarsus. Tapi dia itu keturunan Yahudi. Dia punya Itu dari mananya dulu? Ya memang itu dia keturunan orang Yahudi. Dari bapaknya apa dari mamanya? Ya, saya kurang berapa cek juga. Nah, hanya kalau itu kan harus saya bisa pastikan semua pencatat atau penggambar Injil awal-awal itu semua orang Yahudi. Tidak ada orang lain. Itu. Dia ini warga negaranya Romawi. Sebagai warga negara Romawi, Paulus memiliki status yang didambakan. Iya, makanya itu dia naik banding itu, makanya dia dibawa ke Roma kan. Dia kan meninggal di Roma itu. Karena kalau dia bukan warga negara Roma, tidak mungkin dia dibawa dari Yerusalem ke Roma gitu. Karena orang kewarganegaraan Roma itu mempunyai perlakuan khusus kayak gitu di zaman itu. Bang Hidayah monitor lagi di jalan tadi. Lanjut, apalagi Bang Krak? Dia Bang Hidayah mungkin trauma gara-gara suku Benyamin tadi dia salah. Enggak, tadi memang awal-awal juga Bang Hidayah sudah menjabarkan suku-suku yang ada, 12 suku itu. Ada sudah, tapi mungkin Pak Knak belum menyimak tadi. Ya. Intinya itu semua rasul-rasul itu orang Yahudi semua itu. Nggak ada orang lain itu. Tapi Paulus ini seorang penganiaya orang-orang Kristen. Sebagai seorang Farisi sebelum pertobatannya menjadi Kristen. Betul. Paulus melihat orang Kristen yang pada saat itu sebagian besar adalah Yahudi. Bukan. Paulus adalah pendiri toko Kristen, bukan penganiaya orang Kristen. Dia penganiaya murid-murid Yesus. Iya, itu maksud Bunda tadi. Jangan, karena murid-murid Yesus ya, yang ke-12 itu tidak mengenal Kristen. Iya. Nah, saya baru selesai salat. Lanjut dulu. Saya mau sesembaran. Nah, lanjut.
Lanjut, lanjut Bang Knight. Ya Bunda, Narasi. sebetulnya kami itu Tuhan kami datang itu bukan menyebarkan agama sebenarnya itu. Cuma kami kan dipanggil Kristen di Antioquia pertama kali itu. Itu. Makanya sampai sekarang melekat ke Coba baca kamu di Matius 5:20. Katanya tadi jangan berbicara. Saya lagi sholat loh. Kan saya pakai loudspeaker. Katanya jangan menjabarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Coba dibaca di Matius 5:20. mati. Padahal mau Ini sholat dulu. aneh ini. Padahal mau sholat dulu. Saya sudah sholat, Pak. Oh sudah Kak. Ya, sudah. Apakah kita dilarang mendengarkan? Oh enggak, saya enggak tahu. Kan Anda mengatakan tadi. Ya saya di rumah bro. Karena di sini baru selesai hujan. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Katanya tadi jangan menjelaskan sembarangan. Ente jelaskan kemana-mana. Bahkan yang Anda tidak ketahui, Anda jabarkan. Katanya Yesus tidak membawa ajaran agama. Apakah Anda sering membaca Bible? Iya. Sering. Apakah Yesus membawa agama? Iya enggak. Tuhan tidak membawa agama. Lalu di Matius 5:20 itu mau dikemanakan? Matius berapa? 5:20. Oke, Matius 5:20. Ya, maka aku berkata itu kah? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguh kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yaitu. Apa yang dimaksud Yesus itu? Iya, ini artinya makanya jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada. Katanya tadi Yesus tidak membawa agama. Iya, dia tidak membawa agama. Itu apa yang dimaksud Yesus itu agama itu? Ya ini kan Memangnya agama itu onde-onde menurut Anda? enggak, ini Pak, dia menerangkan tentang ahli-ahli Taurat yang zaman Ahli itu. Taurat lagi. Iya ini keagamaan ahli Taurat. Ya saya tahu, saya poinnya di situ. Ente mengatakan Yesus tidak membawa agama. Tidak. Memang Anda menuduh Yesus ya selaku ateis, begitu? Bukan. Hah? Tuhan itu membawa ajaran untuk keselamatan seluruh dunia sebenarnya. Ini saya sampaikan kepada saudara. Anda menuduh Yesus itu ateis, padahal dia punya Tuhan. Loh, saya tidak menuduh karena di sini ayatnya tidak seperti. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama? Memang Tuhan tidak membawa agama, dia mau menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Saya katakan Yesus membawa agama. Oh, saya nggak bisa mengatakan begitu karena di Alkitab. Nah itu dalilnya di Matius 5:20. Mau dikemanakan itu? Ini kan menerangkan tentang ahli Taurat itu dan orang Farisi, Pak. Bukan. Ya memang karena orang-orang ahli Taurat pada saat itu dengan orang-orang Farisi itu dianggap oleh Yesus itu adalah kaum-kaum munafik. Ya betul, dia menganggap kan, tapi bukan Tuhan Yesus sendiri. Yesus, bahkan Yesus sendiri punya Tuhan. Nah ini yang Anda keliru. Yesus, kenapa Yesus dia katakan membawa ajaran agama? Kan agama itu Pak, tentu konsepnya itu ada konsep ketuhanannya, ada tentu konsep ajarannya. Dan sedangkan Yesus mengajarkan dua hukum ya, untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah Anda bukan menyembah Tuhan yang benar, malah menyembah Yesus. Kan tidak masuk akal Pak, ketika Yesus kamu harus berbakti kepada Tuhan Allahmu. Masa ke Yesus berbakti? Iya, padahal mau. Enggak nyambung Pak. Yesus berdoa, Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Malah Yesus yang dituhankan. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sehingga dia berdoa, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini murid-muridnya pada zaman itu ya, pengikut Yesus pada zaman itu mengenal Yesus itu sebagai utusan, bukan Tuhan Pak ya, bukan Tuhan. Nanti lahirnya Kristen-Kristen ini baru Yesus dijadikan Tuhan karena diangkat jadi Tuhan oleh Pak Paulus Pak.
supaya Pak Paulus ini resmi juga menjadi papa. Ya, Ya kan begitu? aku tuh heran ya padahal mau. Ya heran lagi kau. Iya, kenapa Pak Paulus sedangkan Rasul Paulus Petrus juga menulis bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Sedangkan Lukas, Matius juga menulis itu Tuhan. Kenapa pula Rasul Paulus? Saya juga bingung. Lukas itu siapa Pak? Eh? Apa murid Yesus? Lukas itu adalah seorang tabib yang Makanya saya kan mengatakan murid-murid Yesus yang mendengarkan firman, ya apa yang disampaikan Yesus itu tidak ada menuhankan Yesus. Ente bawa Lukas, Lukas itu memangnya muridnya Yesus. ya Lukas itu adalah sahabat ya Rasul Paulus ya. Ah, makanya Tapi Anda jangan lupa Pak. pahami narasi saya. Saya kan berkata tidak ada murid-murid Yesus yang mendengarkan ketika Yesus menyampaikan firman yang menuhankan Yesus. Lalu Anda ketawa-ketiwi. Lukas ini loh. Anda jangan lupa Rasul Petrus ada juga menulis surat ya, Matius ada juga menulis surat, Rasul Yohanes juga ada menulis surat, dan kalau kamu cocokkan mereka semua menyebut Tuhan Yesus. Di mana? Jadi Di mana Matius kalau kita menyebut Yesus Tuhan? ya nanti sebentar saya selesaikan dulu. Jadi kalau kita bilang Rasul Paulus itu yang mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan, itu kan nggak bisa, karena semua yang mereka tulis itu bersenambungan gitu loh. Jadi ya kami kekristenan ini ya melalui apa yang tertulis itu yang kami ikut. Melalui apa Pak? Ya, Melalui pendengaran melalui apa tulis Roh Kudus, Rasul bapak-bapak kami yang awal itu. Bapak Gereja. Ya, bapak gereja yang awal apostolik itu. Iya, iya. Maksudnya Rasul itu Pak dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Itu loh. Yang 12 itu. Sejak kapan Yesus menjadi pengutus Rasul? Bukan pengutus, dia yang memilih. Ya, sejak kapan Yesus memilih Rasul? Nah, contohnya gini, Rasul Paulus. Tidak, sejak kapan dan di mana datanya? Aduh. Masa aduh Pak, jawabannya aduh. Sebentar. Ya, saya tunjukkan ya. Bukan jawabnya aduh Pak. Saya ini nggak pegang paku Pak. Masa jawabnya aduh? Enggak Pak, ini saya harus cek lagi di. Ya, dicek lagi Pak. Silakan. Jangan jawab saya paku Pak. Ini belum paku ini. Pakunya masih ini Pak. Masih saya simpan. Assalamualaikum Bang Dio. Selamat siang. siang. Saya mau ngajak buka puasa saya. Itu udah saya kirim kolak. Wah, kolak lagi. Bercanda ya guys, bercanda guys. Tapi dia serius guys. Jangan percaya guys, hostnya Dia tukang tipu. Guysnya sudah percaya Bang. Guysnya sudah percaya ya. Sudah percaya, siapa suruh? Mana tadi tuh gua ngajak naik itu, tadi tuh cewek tuh mana tuh dia. Ayo naik. Yang mana Pak? Masalahnya nggak mau Itu, berhenti bicara. Kadang beda tema yang kita bahas. Itu tuh Sonya Belina tuh. Sonya mana yuk, sini yuk, naik yuk. Silakan. Oke Pak Dalbo ya, Markus 1 ayat 16 itu. Ketika Yesus dalam berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Nah, inilah Markus berapa Pak? Markus 1 ayat 16. Markus 1 lanjut. ayat 16. Ya, itulah kami sebut
Rasul Simon, Rasul Andreas, karena mereka itu dipilih langsung Pak, seperti gitu. Di mana di situ diangkat mereka dipilih menjadi rasul? Mana Mereka- tertulis Pak? Mereka dipanggil Pak. Iya dipanggil itu, kalau saya panggil di Ota itu apakah kan saya di tempat saya ini Andi, itu gelar di sini marga. Apakah ketika Pak Diota, apakah langsung Pak Diota diangkat dari marga selaku Andi? Oke, Begitu saya- orang dipanggil aja langsung waduh. Ya, saya bacakan ya. Ayat Silakan dibacakan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Gitu Pak. Hmm. Dalam perjalanan sendiri dia melihat Yakobus dan Zebedus dan Yohanes saudaranya. Yesus sudah memanggil dan mereka, dan itulah ke-12. Gitu Pak. Begitu Pak. Jadi semua itu Ini apa nyambung ya? Apa yang Anda bawain? enggak Hmm? yang kami Apa nyambung tidak? Nyambung tidak? Saya tanya dulu Bunda Pera. Pertanyaan saya atau Bandi Otak. Nyambung tidak ini jawabannya? Anda kan minta bukti tadi di mana Tuhan Yesus. Iya, di mana Yesus mengangkat, memilih mereka itu menjadi rasul? Ya ini Pak. Hmm. Ini sudah Pak. Di sini, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Iya Pak. Coba di perumpamakan ini Pak apa Pak maksudnya ini? Penjala manusia. Iya itu penjala kami lah. Gitu. Kamu dijala ya? Dijala pakai apa kau? Ini kalau Anda mau memahami ini untuk memberitakan kabar baik, bukan menjadi rasul juga, karena Yesus sudah jadi utusan, sudah jadi rasul juga, sudah jadi nabi. Di situ mereka Pak Yesus itu mengajak murid-muridnya untuk menyampaikan juga, bukan diangkat jadi Oke. rasul. Saya kasih tahu kamu ya. Muridnya Yohanes itu, Polycarpus itu, kita tidak pernah sebut dia rasul. Itu murid Yohanes loh. Yang kami hanya sebut rasul itu Yohanes. Gitu Pak. Apa lagi? Hah? Ya memang begitu, murid-murid Rasul Simon apa semua itu kami nggak bilang rasul. Hanya mereka aja yang 12 itu yang kami bilang rasul. Kalau Dan siapa-siapa aja. subseksinya yang kamu masih lihat Jadi sekarang, siapa-siapa aja yang 12 itu rasul-rasul itu. Kan subseksi- murid Yesus 12 murid, Yesus punya murid 12 nih. Betul? Iya betul. Ya itu yang Anda anggap itu rasul. Iya. Apakah Yudas juga rasul? Yudas itu memang dipilih langsung sama Tuhan Yesus, tetapi dia telah mengkhianati. Itu juga sudah. Tidak, saya tidak berbicara tentang pengkhianatan. Saya hanya bertanya apakah Yudas juga rasul. Ya, Yudas itu kami anggap sebagai pengkhianat gitu Pak. Saya tidak berbicara Yudas itu pengkhianat. Saya enggak ke situ. Kan Anda sendiri yang bawa. Tes. Mondal Bo. Udah selesai kah tadi? Kinet, macam mana? Itu Paulus saya buat kerja Silakan tadi. lanjut lagi Pak Bangal. Iya, Saya iya. hanya mengisi waktu. Silakan. Jadi macam mana Kinet? Tadi itu Paulus warga negara apa sesungguhnya? Waduh, Anda ketinggalan. Kami sudah bahas itu, sudah selesai. Coba saya yang bertanya tadi, jadi saya mau dengar. Hah? Coba. Warga negara apa sesungguhnya Paulus nih? Iya, dia warga negara Roma. Kenapa? Oh Roma. Iya, Bukan Bani Israel kan? keturunannya ya dari Yahudi. Iya, Warga negara keturunannya Roma dari keturunan Yahudi. Al Hidayah warga negara Malaysia keturunan Indonesia begitu. Bagaimana nyambungnya Bang? Al Hidayah warga negara Malaysia keturunan Indonesia. Ali Ini Hidayah kayak kuculuk hidupnya di begitu. tahun berapa Ali Hidayah? Ya kita sama sekarang. Paulus itu Tuhan apa manusia? Dia Tuhan kan? Sama seperti kita kan? Hah? Kamu serius? Paulus itu manusia kan, sama macam kau. Sekarang saya tanya, Paulus itu warga negara apa? Atau jangan-jangan kau tidak tahu ayat ini? Kamu sehat gak Pak Piki? Saya sangat sehat karena tidak menuhankan anak kurang. Sekarang Paulus ini warga negara apa?
Enggak, tadi kamu bilang Rasul Paulus Tuhan, gimana sih kamu nih? Paulus manusia macam kita, dia bukan Tuhan. Iya, Sekarang dia warga negara apa? iya, dia warga negara Roma. Kenapa? Warga negara Roma. Iya, tapi keturunan Yahudi. Kalau Al-Hidayah warga negara Malaysia, keturunan Indonesia itu tersambung kah tidak itu? Hmm? Al-Hidayah warga negara Malaysia, keturunan Indonesia itu tersambung kah atau tidak itu? Ya, bisa jadi kalau nenek moyang kamu itu ada Nenek darah mau Indonesia. keper. Saya kasih tahu kau ya, ta. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 24 sampai 25 dicatat. Ini penginjilan gratis. Tidak perlu kau bayar. Paulus itu dikatakan orang Roma di situ. Ketika mau disesa sama tentara Romawi, dia bilang, "Pantaskah kamu menyesa orang-orang Roma?" Coba. Bertele-telenya Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 3, dia mengaku pula orang Yahudi. Pantaskah kamu menganiaya orang Yahudi yang berbangsa Yahudi? Di Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dia orang Farisi. Dari 3 keturunan ini, yang mana satu keturunannya Paulus sesungguhnya? Jangan kau mengatakan lagi, Al-Hidayah orang Malaysia tetapi bangsa Indonesia. Kipermu. Saya kasih tahu kamu ya Pak, jadi saya kasih tahu. ajar gratis ya. Dia itu adalah seorang pemuka agama dari suku. Iya, dia pencipta pemuka Kristen. Tidak agama perlu kau dari- kasih tahu aku itu memang Kristen itu buatan Paulus. Yang saya tanya dia warga negara apa? Apa? Agama keras waktu itu Farisi, oke? Jadi Farisi itu bukan suku atau bangsa, tetapi satu daripada agama di situ. Kira-kira paham kah? Kau anda nyambung kau ini. Kenapa tidak nyambung? Ahli Taurat yang disebut di dalam Alkitab itu adalah Farisi dan Sudi. Iya. Itu Nah adalah- sekarang yang mana yang betul? Hmm? Yang mana yang betul? Yang betul Dia orang Farisi, orang Yahudi atau orang Roma? Yang mana yang betul? ya dia kewarganegaraan Roma, ya keturunan Yahudi. Kenapa? Apa masalahnya di situ, Pak? Macam mana tersambung? Al-Hidayah warga negara Malaysia berketurunan Indonesia. Kau ini kucluk kau ini. Roma itu bukan Bani Israel. Iya, siapa bilang Roma itu Bani Israel? Nah sekarang macam mana satu orang punya dua bangsa, punya dua negara? Kau pikir Isabella lagu search? Nggak, Hah? poin kamu ini kemana sebenarnya? Kan Yang saya jelaskan. tanya, Paulus ini warga negara apa? Paulus ini warga negara Roma berketurunan Yahudi. Masalahnya di mana, Pak? Macam mana tersambung kalau berketurunan? Di mana kau temukan Paulus orang Roma berketurunan Yahudi? Di mana kau temukan itu? Oh, saya ketemukan di 2000 tahun yang lalu yang tercatat dalam Alkitab saya. Nah, coba di mana di Al-Bibolmu tertulis itu? Paulus orang Roma tersambung langsung ya. Paulus orang Roma berketurunan Yahudi. Coba. Ya, sebentar ya, biar sampaian itu. Terus apa hubungannya dengan Paulus? Inilah tidak nyambung. Tidak Jujur, mungkin kalian orang nyambung. yang membawakan perintah dari Kalian Tuhan tidak itu nyambung. bertele-tele apa yang dikatakannya. Kau yang tidak nyambung, memangnya kami Jangan nangis, Pak. Kenapa kau Mana terus nyambungnya, Pak? Jangan, enggak nyambung. Paulus orang Roma dan keturunan dan berketurunan Bani Israel, nyambung tidak? Jadi Al-Hidayah memberikan satu contoh. Hubungannya apa dengan Al-Hidayah keturunan? berkebangsaan Malaysia. Orang Malaysia, keturunan Berketurunan Indo Bugis. nyambung. Enggak nyambung. Tolong samakan kami dengan kalian punya kitab dongeng. Astagfirullahaladzim. Jangan nangis. Kenapa kau Jangan menangis? nangis, Yang Pak. dongeng itu tertulis di Bible kamu. Apa yang dia katakan bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Dia menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 nomor 16. Akan tetapi jika kebenaran awalnya karena dustanya semakin melimpah. Roma 3 nomor 7. Biblemu itulah yang dongeng. Kau mengerti tentang isi Jangan Bible? nangis. Kau mengerti? Iya, mengerti lah. Kau Sekarang lah kau mengerti? Lucifernya. Kamu Kamu ngerti? pemakan B2. Jadi setannya kamu. Kau mencari penafsiran yang menurut Setan makan ketiga. setan. Aris, santai. Roh Kudusnya di Hosea 9 nomor 7 orang gila kalau penuh Roh Kudus, santai. Nah, justru kau pengikut Sekarang Nabi Pak. Sekarang apakah kau yang paham Bible daripada saya? Memang Coba saya di lebih Matius paham. 26 nomor 18 itu apa maksudnya itu, Bang? Coba kasih Kau paham yang- saya yang kau yang paham Bible coba.
Kau yang mengimani Bibel. Ah? Kau yang mengimani Bibel. Perkataan Yesus yang masih benar itu saya imani. Itu Itu pasti bukan. benar. Sekarang masalahnya perkataan Yesus tidak pernah mengatakan ajaran Kristen, tidak pernah diajarkan oleh Yesus, ajaran sampai ke Roma itu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Saya umur 6 tahun itu. Ipar kenapa ini Ipar? Jadi mau hujat-hujat nih Ipar, santailah Ipar. Memang wanita. Kok hujat? Memang Nabi kalian tidak Ya di mana datanya? Saya tampilkan datanya juga. Kalau yang Anda tuhankan itu ini keledai. Ini keledai. Saya tampilkan datanya, Anda tampilkan datanya juga, saya tampilkan datanya. Kalau Anda tuhankan itu ini kan keledai, twin keledai. Bang Delbo, kalian kemudian kalau dia ini betul-betul paham Bible-nya, coba ditanya itu di Matius 26 nomor 18 yang sianu itu siapa itu? Dia kan Muhammad katanya disunat. paham. Woi, Muhammad disunat enggak? Kemana-mana ngomongnya. Ini tak. Iya Kita memuji siapa yang paham Bible. Tampol lagi. Tadi kan Anda menghujat, lalu saya kasihkan tampolan di apa ya di Bible 1928 bahwa yang Anda tuhankan twin kan anunya keledai, twin kan belakang keledai itu. Sampaikan aja Bang Dewa. Nah, apalagi saya jawab apalagi pertanyaanmu? Muhammad disunat enggak? Baik, Muhammad disunat atau tidak? Muhammad disunat. Apa lagi? Apalagi jangan nangis. Saya enggak nangis, tidak perlu nangis. Jangan nangis. Di An-Nahl ayat 123. Buktikan, ayo. Di An-Nahl 123. Apalagi? Di mana Muhammad disunat? Ya, di An-Nahl 123. Ya. Di mana? Karena yang namanya agama sama, dengarkan. Karena yang namanya agama samawi harus mengikuti ya yang sudah ditetapkan sebagai perjanjian kekal, salah satu sunat. Anda tidak sunat karena Anda adalah pengikut Pak Paulus. Apalagi? Jangan sok pintar kalian. Iya, saya lebih cerdas dibanding pendeta. Apalagi kau nangis, apalagi kau? Lama memang tunggu kau. Apalagi? Kitab. Apalagi? Kan semua pertanyaanmu saya jawab. Sekarang pertanyaan saya simpel dong. Enggak menghujat saya. Pertanyaan saya. Apakah Tuhanmu itu yang notabene-nya manusia, yang tentunya dia adalah manusia lelaki perkasa? Apakah titiknya itu normal? Muhammad kawin sama anak pelipara atau tidak? King Knight turun ya Bang Delbo. Kenapa turun King Knight? Saya suruh mencari dia itu. Iya, karena ada warga ini. negara Roma berketurunan Yahudi. Itu kan bodoh. Kalian goblok. Memangnya Jangan apa hukum begitu kalian Ipar, santai aja lah kita Ipar di atas. Iya. Mana Mama Ipar, jangan begitulah Ipar. Paulus sama Muhammad saja enggak level. Oh, enggak level memang Pak, enggak level karena enggak level karena Nabi Muhammad orangnya cerdas, ganteng, dan Paulus itu Pak botak Pak, rambutnya hanya sepotong, bahkan dikatakan penyakit sampar. Enggak level Pak, Bapak sangat cerdas kadangkala ya. Enggak ada yang level Pak. Pak Paulus itu Pak pendusta, pembohong, perampok, semua ada data-datanya di dalam Bible Pak. Enggak level Pak, betul Bapak ini. Kadang-kala Bapak ini benar. Silakan. Nggak usah kepancing, padahal nggak usah kepancing. Biarin aja, kita lagi puasa, biarin aja dia puasin aja. Nggak akan ada yang murtad kok dengan makian dia seperti itu. Iya, walaupun nggak ada yang dia murtad. kelihatan nggak ada ilmu. Maksudnya Nggak ada ilmu dia. Soalnya sudah nanyanya kemana-mana itu. Kok pertanyaan paling goblok. Memang apa hubungan kami dengan kami? Woi, pakai bahasa kasih Pak, jangan pakai bahasa kasih, ya. Kita diskusi aja gitu. Bapak mau bahas apa? Saya nggak perlu harus bahas. Nggak nanya Pak, mau bapak orang Flores ke, mau bapak asalnya dari neraka, turunan Firaun, saya nggak saya tanya itu Pak. Nggak saya tanya, bawa daerah di sini Pak. Kita di sini diskusi. Karena kalian kan turunan budak, pantas. Yang menghujat siapa Pak? Tidak pintar-pintar.
Kok begitu diskusinya, Pak? Iya, dari tadi kamu kan teman saya tadi kamu kok perkataan maksudnya tidak relevan pertanyaan tadi. Ya sekarang Bang Al-Hidayah, Pak Dalbo menanyakan, Paulus itu orang mana yang pastinya? Apa hubungan kami dengan Paulus? Memangnya kami pengikut Paulus? Kami pengikut Kristen. Kami pengikut Kristus. Orang Kristen itu pengikut. Oh, dia bukan pengikut. Dia tidak percaya Paulus, Pak Dewa. Pak Dewa sih nanyanya ke situ. Dia tidak percaya Paulus. Dengar, Paulus seorang rasul. Dia bukan Tuhan. Baik. Dia tidak percaya, Pak Dewa. Iya. Kalau Itu misalkan toh Paulus itu adalah seorang menurut pikiran rasul Anda, besar, Pak ya. bukan menurut pikiran Ya, saya. baik, Pak. Kata saya. Pak, kita bertanya, kita di sini bertanya aja, Pak ya. Saya pengen tanya, Bapak percaya kalau Paulus itu adalah seorang rasul besar? Nah, kalau Memang, misalkan saya percaya seorang rasul besar, iya nggak apa-apa. Kalau misalkan Paulus itu adalah seorang rasul besar, mestinya ada nubuatan dari. Tidak perlu tahu asal usulnya dari mana bibit Iya, nggak bebet apa-apa. buat kami orang Kristen. Iya. Baik, tidak perlu tahu artinya Bapak tidak mau tahu gitu, Pak ya. Nah, sekarang justru kami yang pengen tahu di sini, Pak. Kami pengen belajar gitu. Nah, kalau misalkan tanya Paulus Google. itu adalah seorang rasul yang besar, Tanya Google kalau mau ingin tahu Tanya sama mana? Paulus. Tanya Google. berarti saya diskusinya sama Google ya. Bapak nggak usah nimpalin ya. Baik, saya diskusi Iya. sama Google. Baik, Iya, pertanyaan kalau saya tanya di manakah nubuatan? Terus pertanyaan saya harus seperti apa, Pak? Tolong gini aja. Bapak bertanya sendiri, Bapak jawab sendiri. Silakan. Pertanyaan Anda tidak relevan. Bapak bertanya sendiri. Dengar, kami jawab sesuai isi Alkitab. Kalau pertanyaan Anda tidak sesuai isi Alkitab, memangnya kami cuma asumsi begitu maksud kalian? Ya sekarang silakan Bapak bertanya sendiri, jawab sendiri. Saya akan kasih kesempatan ke Bapak. Pertanyaannya relevan. Biar berdiskusi itu enak. Ya, betul juga. Nah Pak sekarang, Dewa. Betul juga. Kadang-kala dia. nah sekarang silakan Bapak bertanya sendiri. Bapak bertanya sendiri, jawab sendiri. Saya dengerin deh, nggak apa-apa. Saya nggak mau ganggu puasa, bener Pak saya Pak. Silakan. Pak. Itu lebih nggak masuk akal. Artinya pertanyaan yang masuk akal yang ada dalam Alkitab. Kalau pertanyaan yang tepat tidak masuk. Baik, saya izin dulu Pak Dewa. Saya mau bertanya nih. Baik, silakan. Tapi jangan kepancing Pak Dalbo. Jangan kepancing, biarin aja. Jangan kepancing, biarin aja. Baik. Saya boleh bertanya Bang sesuai dengan Alkitab. Iya silakan. Sesuai isi Alkitab. Iya. Nama Tuhannya Yesus itu siapa Pak? Yang ada di dalam Bible. Nama Tuhannya Yesus yang dalam Bible. Iya. Nama Tuhannya Yesus. Benar. Yesus adalah ini sebelum saya menjawab. Ini berdasarkan dalam Alkitab. Yesus menurut kami orang Kristen, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia lahir ke dunia, dia menjadi manusia. Malah Dunia khotbah sudah ini. ada. Alam sudah ada, sudah diciptakan. Pak, kalau khotbah di gereja, jangan di sini. Hoi, Pertanyaan ini Pak sama Dalbo aja. Kan pertanyaan Nggak Anda usah, sama kami nggak minta penjelasan Pak. Pak Dalbo bertanya kepada Bapak, jawab saja, jangan khotbah nanti aja hari Minggu di gereja. Saya tidak khotbah dengan Anda, memangnya Anda umat saya. Silakan Pak Dalbo. Saya kan bertanya Pak. Iya, maksudnya di gereja. Siapa nama Tuhannya Yesus? Itu pertanyaan Tuhan saya. Yesus, Bapa di surga, sebagai manusianya Yesus, dia adalah manusia biasa. Manusia 100%, Tuhan 100%. Sudah. Ya baik. Jadi itu Anda sendiri yang menjawab ya bahwa ternyata Yesus itu punya Tuhan. Namanya Bapa di sorga. Itu menurut Betul, Anda. Pak? Kalau menurut kami orang Kristen, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Bukan menurut saya Pak, itu jawaban Bapak. Coba makanya jangan panjang-panjang Pak, simpel. Saya coba bertanya ke Pandewa. Pandewa, siapa nama Tuhannya Nabi Muhammad? Ini gantian lah Pak. Saya bertanya ke Dewa nih. Bentar Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apakah Nabi Muhammad Allah Pak firman? Bukan, Nabi Muhammad menerima firman dari Allah yang disampaikan kepada kami umatnya. Siapa saksinya? Ya Mas. Dan jangan dulu berbicara saksi, nanti Anda juga ditanya saksi. Nah pertanyaan yang sama saya bertanya kepada Dewa, lalu saya tanya kembali ke Anda. Ini hanya mempertegas cara menjawab dengan cerdas. Siapa nama Tuhannya Yesus? Oh, jadi Anda mau menggiring saya. Jadi pertanyaan saya Tidak, saya bertanya Pak, siapa nama Tuhannya Yesus? Tadi kan saya bertanya ke Dewa, siapa nama Tuhannya Nabi Muhammad? Nah, saya bertanya juga, siapa nama Tuhannya Yesus? Memangnya Islam ada di abad berapa? Jangan. Waduh, ini padahal gua. Iya. Iya. Islam ada di abad berapa? Kalau nggak gini Pak, saya nanya. Ya Islam ada abad ke-7 deh Pak, abad ke-7. Ala SWT. Iya, abad ke-7 udah. Muhammad jadi nabi kan? Iya abad ke-7 udah, saya kan ngalah. Setelah Muhammad Saya jadi nabi ngalah baru udah. kan? Iya. berarti Sekarang benar tolong sudah. saya tanya ke Bapak, kalau Protestan adanya abad keberapa Pak? Itu saya nggak tahu. Saya orang Katolik. Masih Anda tertawa menunjukkan kebodohan Anda. Saya orang Katolik mau samakan Nggak dengan begini loh Pak. Saya orang Kami Flores, kan Katolik. punya bukti. Saya nggak nanya Bapak orang mana. Bapak mau Nah, terus kan mau saya orang apapun, Katolik, saya nggak Anda peduli orang Bapak orang mana. Mau orang hutan nggak ada Baik. urusan Pak. Ya udah, ya abad ke-7 baru muncul. nggak ada urusan sama tempat Pak. Pak, ya udah ya. Nah gini Pak, pertanyaan saya mudah Pak. Ketika tadi Bapak mengatakan Yesus punya Bapak, ya kan? Pertanyaan saya Pak, dalam KBBI Pak, tulisan Bapak itu BAPAK. Pertanyaan Yesus. saya, kenapa huruf K-nya hilang itu Pak? Silakan. Yesus punya bapak. Yesus punya bapak. Iya. Siapa yang jawab Yesus punya bapak tadi? Tadi abang sendiri yang jawab ke kami bahwa Yesus nama Tuhannya Bapa. Nah sekarang pertanyaan saya Pak, ketika saya kira Yesus ada punya tulisan BAPAK, nah gini aja, di Bible itu kan ada tulisan Bapa ya, tulisan Bapa. Itu kan dalam konsonan bahasa Indonesia Pak. Yang namanya tulisan Bapak itu BAPAK. Nah pertanyaan saya, kenapa huruf K-nya itu hilang Pak? Silakan Pak, dikorup itu Pak. Silakan. Bakpa di surga, bukan bakpak. Bakpak orang yang melahirkan anak. Ini kemana ini ya? Ngerti nggak bakpa? Iya bakpa, bukan iya bakpak. Bapak nggak bisa aja. Ya bakpa di surga, begitu bukan ya bakpak. Iya, maksudnya itu kalau tulisan bahasa Indonesia itu kan Bapak itu kan BAPAK ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa di dalam Bible tulisannya itu huruf K-nya hilang, Pak? Huruf K-nya hilang. Kok tanya saya di dalam Bible? Loh, katanya kami boleh bertanya sesuai Alkitab. Gimana sih Bapak ini? Itu pertanyaan jawab, Pak. tidak relevan. Kan gini nih, itu kan pertanyaan bodoh. Tuh. Kalian sekolah kan? Pak, jangan pakai bahasa kasih, Pak. Iya, Saya tidak kalian sekolah, Pak. kan? Saya tidak sekolah. Kalau nggak sekolah ya pantas lah. Enggak, saya tidak sekolah. Gimana sih? Bapak sekolah nggak? Tadi tanya bakpa siapa? Bakpanya Paulus. Paulus orangnya dari mana? Itu kan tidak tertera dalam Alkitab. Ngapain dijawab? Iya, maksudnya begini loh, Pak. Dalam kita konsep keselamatan ya, Pak ya, penulis kita harus tahu, Pak. Kita beriman itu kita harus jelas orangnya itu siapa, notabene-nya itu bagaimana. Kalau misalkan tuh, Pak ya, kalau misalkan ada satu keimanan
tetapi penulisnya itu tidak jelas, seolah-olah itu adalah tokoh fiktif, apa masih pantas untuk diimani? Kan tidak pantas untuk diimani, karena tidak jelas, bapaknya tidak jelas, sementara dia mengaku Yahudi, itu hanya pengakuan dia semata, bukti tidak ada. Ketika orang mengaku-ngaku itu boleh Pak, mengaku-ngaku. Boleh tidak seorang Mahadewa mengaku kalau dewa ini adalah adiknya Sultan Hasan al-Bolkiah? Boleh Pak. Boleh tidak Pak Dalbo mengaku kalau Pak Dalbo ini adalah keturunannya Nabi Muhammad? Boleh. Begitupun Pak Anies Rato boleh tidak mengaku kalau Pak Anies Rato ini adalah keturunan Firaun? Boleh Pak. Mengaku-ngaku orang boleh. Tetapi di sini pembuktiannya Pak. Pembuktiannya. Tunjukkan bukti kepada kami kalau ternyata Paulus itu adalah keturunan Yahudi. Apakah sampai kepada Nabi Yakob atau tidak? Kalau tidak sampai kepada Nabi Yakob, kalau itu hanya pengakuan semata, itu namanya dongeng Pak. Ya, bukti dalam kita diskusi, bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti. Itu, ya. Dan kembali ke pertanyaan saya, Pak, bahasa yang namanya Bible itu diambil dari bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Yang father. Kita tahu yang namanya father itu artinya adalah bapak. Tulisan bapak itu BAPAK. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Bible tulisan BAPA, sementara huruf K-nya itu hilang, tidak ada, dikorup kemana? Silakan. Tanya aja. Kalau menurut kau, tanya aja Google. Itu kan pertanyaan yang relevan. Kita kan orang awam. Kenapa kita harus mencari tahu hal-hal yang tidak penting kayak gitu? Oh, itu tidak penting ya, baik. Menurut Bapak yang penting seperti apa? Yang penting. Memang penting. Ya, yang Dengar, dapat nggak, yang penting aja, yang penting. Dengar. Tadi kalian kasih tau bilang kitab dongeng toh. Jadi masuk ke Gua Hira, Pak. Dapat wahyu dari Gua Hira dengan cara 3 kali oleh Namus. Terus pulang, kasih tahu sama pamannya Khadijah. Iya. Ini Waraka bin Nawfal. Iya. Baik. Nabi Muhammad. Terus Muhammad jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan wahyu dari Gua Hira. Sementara Bapak mendapatkan Tuhan yang keluar dari gua sempit. Iya. Dicekik 3 kali. Baik. Iya, baik. Nah, sementara Bapak memiliki Tuhan yang keluar dari gua sempit. Jadi yang benar itu Tuhan yang keluar dari gua sempit gitu Pak ya. Aduh beda Pak, itu pengertian kalian bodoh. Yesus dengar. Tuh Yesus, kan. Sebelum Yesus, Maria mengandung Yesus lewat kabar gembira oleh malaikat Gabriel. Hai Maria, itu ada dalam Alkitab. Hai Maria. Mungkin Pak Dewa maksud beliau ini, Pak Anies tak bantu Pak Anies ini, tak bantu. Mungkin maksud Pak Anies ini Pak, Yesus itu lewat di Luban Hidun Pak. Ini Pak Dewa harus paham. Kitab saya. Oh gitu. Iya baik. Jadi jangan koplo. Baik, Yesus gini aja. Tadi kan, aduh, nggak usah pakai bahasa kasih Pak, santai saja Pak. Yesus bukan secara berhubungan intim seperti manusia. Itu kan koplo kalian. Kok pemikiran sama dengan kalian, sama dengan nabi kalian yang buta huruf. Jadi Yesus itu lewat mana Pak? Dilahirkan Pak? Dengar, Yesus diberi lewat mana? Tadi Bapak bilang lagi, Pak. Ini mau diskusi atau Tadi Bapak bilang Nabi Muhammad buta huruf. Memang buta huruf. Tadi Bapak mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Kalau Yohanes idiot gimana Pak? Aduh, ada dalam Alkitab Yohanes idiot. Dalam bahasa Yunani. Ada Pak. Ada. Ada Pak. Yohanes idiotai. Iya mana? Idiot. Bang Al Hidayah bisa tunjukkan nggak Bang Al Hidayah? Di mana Muhammad idiot? Ngabur kalian. Bang Al Hidayah, sebentar. Ya udah sebentar Pak ya. Sebentar. Bang Hidayah, kita ingin membuktikan. Menafsirkan menurut Anda. Itu kan bodoh. Kami ajaran Kristen baca. Ada Pak. Tunggu. Ini kan ada Pak. Aduh, ya Allah. Oh nggak enak padahal Bu diskusinya kalau seperti ini Pak. Tolong jangan pakai bahasa kasih Pak. Ya. Jangan pakai bahasa kasih. Kita diskusi aja. Nah kalau nggak begini Pak. Ya udah begini aja. Bapak percaya nggak kalau Yesus itu adalah anak domba Allah? Yesus anak domba Allah yang ini kan ada di Alkitab Pak. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itu dalam Alkitab. Saya jawab sesuai Alkitab. Saya tidak asumsi.
Baik, ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah anak domba, berarti Bapak menuhankan anak binatang, Pak ya? Betul, Pak ya? Itu menurut pikiran Anda manusia. Kami Kalau tidak domba itu diajarkan binatang atau demikian. bukan, Pak? Kami tidak diajarkan Bukan. demikian seperti Pertanyaan Bapak saya. pikirkan. Itu pertanyaan yang bodoh. Iya, pertanyaan saya, domba itu binatang atau bukan? Oh, kau mau menggiring saya? Saya bertanya loh di sini, Pak. Oh, mau menggiring? Ya, saya tanya. Oh, mau Ya, menggiring? saya bertanya, Pak. Apakah Iya, mau menggiring. ketika Bapak mengatakan, ya nggak apa-apa, mau menggiring, mau apa terserah. Ketika tadi Bapak mengatakan Yesus adalah dikatakan sebagai anak domba Allah. Domba itu binatang, betul Pak ya? Betul atau Oh, tidak? kalau contoh Muhammad mencuri celana dalam, itu perbuatan Nabi atau Aduh. tidak nih? Aduh, apa memang itu ada? Iya, nanti ke sana, Astagfirullahaladzim. Pak. Nanti ke sana. Iya, kalau Anda ngomong Betul begitu, tidak, saya Yesus? ngomong. Iya, nggak apa-apa. Iya. Betul tidak Kalau Yesus kita dikatakan berdebat sebagai harus anak diarah. domba? Tadi kan Alkitab kita dengan sepakat. Al-Quran. Jangan Ya. cuma ke Alkitab. Saya Ya, bisa bertanya di Al-Quran. Siap. Iya, siap. Berarti ketika Yesus dikatakan sebagai anak domba, bentar Pak Dalbo, sebentar. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak domba, berarti Bapak menuhankan anak binatang. Betul tidak, Pak? Itu kata perumpamaan. Udah dijawab kan? Iya, walaupun itu perumpamaan, domba itu binatang atau bukan? Jawaban saya sesuai Iya. Alkitab itu kata Nggak, gini loh, Pak. perumpamaan. Aku adalah anak domba Allah yang Iya, menghapus dosa dunia. perumpamaan. Ya, sudah tahu kita Nah, perumpamaan. anak domba. Artinya, baik, ketika Bapak mengatakan aku adalah anak domba, berarti Yesus itu anak binatang. Betul, Pak ya? Itu menurut tafsiran Anda, pemikiran Anda. Loh, domba itu binatang atau bukan? Saya nanya ke Pak Dalbo lah. Pak Dalbo, domba itu binatang atau bukan? Anak kecil aja percaya. Binatang, Pak. Padahal, Kalau Bo? domba itu biasanya dijadikan binatang ternak. Anak kecil aja Enak bisa. loh itu kalau domba itu diguling-guling binatang. itu. Anak kecil aja bisa jawab. Saya udah Nah, katakan. Yesus mengatakan akulah anak domba Allah. Kenapa yang Bapak tidak menghapus dosa jawab? dunia. Itu kata perumpamaan. Makanya baca Alkitab. Iya, Lihat apa judulnya. Baca satu perikop. Jangan cuma 1-2 ayat. Terus kamu framing dan menafsirkan menurut kalian. Itu yang gak masuk akal. Iya. Baik, kembali lagi. Anak domba itu dikatakan binatang atau bukan, Pak? Anda waras. Anda waras enggak? Waras, Pak. Waras. Bapak waras, Pak? Kalau waras kenapa Bapak waras tidak, Pak? pertanyaan itu? Udah dijawab kok macam yang Saya nggak belum waras. mendengar jawaban. Jawaban tadi. Saya belum mendengar Yesus jawaban dari mengatakan Bapak. Kata perumpamaan. Apa? Anda tahu kata Iya. perumpamaan? Mengerti nggak kata Apa itu perumpamaan? perumpamaan, Pak? Ya, apa itu, Pak? Perumpamaan. Apa itu perumpamaan, Pak? Definisi perumpamaan apa? Percuma aja nih. Debat sama kalian itu nggak bisa nyambung. Percuma, berarti ya tidak bisa menjelaskan ya perumpamaan. Baik. Bukan tidak bisa menjelaskan, Perumpamaan tidak kita bisa setujulah itu. hanya tidak bisa dipahami dari tadi. Iya. Ya kan saya ngikutin, Pak. Ini, Pak. Gimana sih? Yesus Kan tadi mengatakan- kita sepakat. Yesus itu anak domba. Pertanyaan saya, domba itu binatang atau bukan? Walaupun itu perumpamaan, saya terima perumpamaan. Oh, supaya Tapi pertanyaan saya, jadi Anda mau domba menggiring itu saya? binatang atau bukan? Oh, jadi Enggak ada, Anda mau menggiring enggak. saya. Mau menggiring saya. Kalau saya Enggak. jawab domba bilang binatang. Anda mengimani binatang begitu? Nggak, Bapak berani nggak mengatakan domba itu bukan binatang? Coba saya pengen tahu. Dengar. Kami semua orang juga tahu anak kecil yang baru lahir bisa tahu domba itu binatang. Tapi Yesus Nah. mengatakan itu anak domba Allah, itu kata perumpamaan. Jadi itu perlu Iya. dipahami. Iya, berarti sepakat kita ya. Memangnya Kalau kami orang ternyata Kristen, memangnya kami orang berarti Kristen sepakat ya. mengimani domba. Mentuhankan Bodoh, Pak, domba. bodoh.
Bodoh, Iya, bodoh. artinya menurut Anda, kami orang Kristen paling bodoh mentuangkan domba. Ya memang bodoh Pak. Soalnya Tuhan Bapa dikatakan Bodoh. binatang semua. Kalau bodoh, kalian Diperumpamakan binatang. yang huruf itu yang bodoh. Terus tidak Iya, disunat. iya, iya. Itu yang bodoh. Curi Iya, iya, celana baik. itu yang bodoh. Kawin sama bocah itu yang baik. paling goblok. Iya, 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 iya. Kami begini loh Pak. Nggak apa-apa Bang Dalmo, santai aja, nggak usah kepancing, santai. Nggak begini, saya ulangi pertanyaan. Yesus dikatakan anak domba, itu perumpamaan. Ya sudah, saya terima. Nah sekarang setuju nggak Pak kalau saya katakan Bapak menuhankan anak binatang, Pak? Itu menurut Anda, terserah Anda yang menafsirkan. Nggak, kalau bukan bilang bukan. Saya kan bertanya di sini Pak. Terserah Anda yang menafsirkan. Saya bertanya ke Bapak, saya pengen tahu dengar jawaban dari Bapak. Iya, jadi pertanyaan itu kan Anda bisa menjawab. Terserah Anda yang menjawab. Baik, kalau begitu saya diperintahkan untuk menjawab. Ternyata fix sudah, Tuhannya Kristen itu ternyata binatang semua. Kenapa saya katakan binatang? Yesus dikatakan sebagai anak domba, Yesus binatang. Roh Kudus dikatakan burung merpati, Roh Kudus pun binatang. Dan Bapa memiliki tanduk 7, bermata 7, itu pun binatang. Jadi semua ajaran kekristenan itu ternyata menuhankan yang namanya binatang. Itu menurut ajaran Nabi. Tadi Bapak suruh saya jawab sendiri. Iya, makanya saya jawab. Tadi Itu Bapak kan menurut saya jawab sendiri. Gimana sih? Yang kita huruf. Iya, nggak apa-apa. Asalkan Nabi itu tidak idiot, itu aja. Buta huruf itu bukan dalam arti bodoh, Pak. Bukan. Buta huruf itu hanya tidak bisa membaca. Ya, tidak bisa membaca, tetapi belum tentu yang namanya. Idiot dengan palsu mana lebih baik? Idiot sama palsu mana lebih baik? Idiot lebih baik palsu Pak daripada idiot. Yang dongeng, yang fiktif, yang palsu. Iya. Ya lebih baik palsu, lebih baik palsu Pak daripada beriman kepada yang Al-Quran dongeng begitu kan? Baik, siap. Ya sudah, berarti poinnya begitu Pak ya. Ternyata apa sih Kristen itu menuhankan binatang semua? Itu jawaban dari saya karena Bapak tidak bisa menjawab. Nah, terus umat sebentar Pak. Pengakuan dari Kristen Pak, pengakuan dari Yesus. Konon katanya Yesus pernah mengatakan umat di luar Israel itu disebut anjing seperti Bapak. Setuju atau tidak Pak? Di bab berapa? Di ayat berapa? Pak Dalmo bisa memperlihatkan nggak? Dewa satu device lagi ini. Jangan kau kasih remah-remah kepada anjing. Matius 24 nomor 26 Bang Dewa. Ditampilkan saja. Apa? Ayo Ya, silakan baca Bang sama Bapak. Matius 15:26. Matius 15:26. Kamu bukan Baca orang satu Yahudi, persatu. tidak pantas untuk aku menolong kamu, tidak pantas Ya, seorang silakan, anak Pak. diberikan roti lalu melemparkannya kepada anjing. Matius 15:26. Hanya itu aja. Ya. Silakan Bapak buka Pak. Iya Pak. Itu pengertian kalian. Baca Alkitab itu satu perikop. Jangan cuma ambil satu dua. Harus di skop Bang Itu Dewa. tidak Ini baru saya selesai buat kerja lagi, tiba-tiba disuruh skop. Gimana nyambungnya ini? Ini Iya. adalah kerjaan kita kalau hanya tukang skop. Ya udah, nggak apa-apa. Sekolah kan? Ya, jadi poinnya kita dapat ya. Kenapa nangis Den ya? Iya. Apa poinnya? Poinnya kita dapat. Poinnya apa? Poinnya apa? Ternyata Kristen itu seperti Pak Anies ya, menuhankan kepada binatang, dan Tuhannya pun bukan tidak pernah yang namanya memanusiakan manusia, tetapi Tuhannya. Berarti kalian mengikuti yang palsu semua. Oh, dia katakan Bible palsu Pak Dewa. Udah, Pak. Pak Dewa kenapa sih? Nabi palsu, nabi kalian itu palsu, berarti Anda mengikuti yang palsu. Boleh Iya. tidak kita Baik. berdialog dengan baik? Bapak bisa Iya, artinya begini. nggak bisa Pak Dalmo mainin aja udah. Ya, Mainin siapa aja. tahu dia bisa. Diajak santai-santai aja. Boleh tidak Pak? Ketika Coba. Anda menuduh Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu, silakan Anda tampilkan datanya, dan saya juga bertanggung jawab mengatakan kalau Rasul Paulusmu itu adalah penyesat ajaran-ajaran Yesus.
Justru kalian itu yang penyesat ajaran yang Tidak, kita pakai data Pak, jangan pakai congor. Kita pakai data. Anda menuduh Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu, silakan. Dan saya buktikan pendiri-pendiri Kristen itu adalah Pak Paulus. Jadi Anda ini pengikut Paulus, pentuhan Yesus ya, begitu konsepnya. yang mau saya katakan yang palsu, mau saya katakan yang Nabi Muhammad tidak disunat. Kalian disunat, kalian ikut siapa? Apakah ada syarat di kitab para nabi bahwa seorang nabi itu ciri-cirinya disunat? Coba, apakah ada syarat? Kalian mengikuti sunat, kalian mengikuti siapa? Sementara Muhammad tidak disunat, kalian ikut siapa? Kamu baca di An-Nahl Yang mendirikan Islam adalah Muhammad. 123. Islam pertama yang ada di dunia adalah Muhammad. Jadi Nabi Musa itu Muslim, Setanan dia orang. Yesus itu Muslim, Setanan ini. kapan Musa bersahabat? Yesus sendiri itu adalah Muslim, seorang Muslim. Makanya di dalam Bible itu dikatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Kenapa dikatakan Yesus hamba Tuhan? Karena Yesus itu adalah anak baik, tunduk patuh kepada Tuhannya, berserah diri. Yesus Itu. Muslim, goblok amat. Paling goblok Yesus Muslim. Kapan Yesus Muslim bersahadat? Yesus Pak, Muslim. Yesus Kapan Muslim Yesus Pak. bersahadat? Iya, kapan Yesus bersahadat? Apakah makna Muslim itu bersyahadat Pak? Aduh. Saya memang tanya bersahadat makna, kita Muslim. membicara makna karena di dalam Bible saudara satu Itu perikop nih, Mayus. judul perikop di dalam Bible saudara yang Anda ketekin yang tidak pernah dibaca. Di dalam Bible itu menyatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Itu silakan Anda definisikan apa itu hamba Tuhan. Anda mau Ini di dalam Bible saudara loh. Yesus adalah hamba Tuhan. Itu judul perikop. Kapan Yesus bersahadat? Di Ya mana? baik. Boleh kamu diam dulu? Di mana? Baik, boleh kamu Yohanes diam. 17 nomor 3. Yohanes 17 nomor 3, syahadat tuh. Yesus bersahadat. Iya, Coba Yesus baca. bersahadat. Kalau Yesus bersahadat hari ini sama masuk Islam. Inilah hidup. Enggak perlu Pak, enggak perlu. Jangan masuk Tinggalkan Islam, ada enggak mau. Kristen Pak, tapi jangan masuk Islam. Jangan Pak. Jangan, tinggalkan aja. Siapa suruh jadi Kristen. Itu sampai mati kalian tidak Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Berarti itu mengenal bersahadat. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Itu salah bersahadat. satu makna syahadat. Itu sahadat. Iya, makna syahadat itu makna. Alah, itu Iya, kamu lihat itu. ini. Nah, saya dengarkan dulu, Bang. Dengarkan. Masuk kemologi Nah, dulu. sedangkan kita bicarakan di sini Masuk kemologi, makna nggak usah. tentang muslim. Tidak usah menggurui kami. Apa usah hubungannya? menggurui Islam. Apa hubungannya, Pak? Cocok Jangan, Pak. Jangan dulu mengambil terlalu cepat, Bapak. Ini Aduh. mengambil jurus-jurus Pak Paulus. Alkitab Janganlah, benar. Pak. Kita Alkitab dialog tidak- santai aja, Pak. Ya. Alkitab tidak pernah berbicara tentang Muhammad, tentang siapa-siapa itu tidak ada. Walaupun Anda umum bilang Enggak, saya enggak berbicara itu, Pak. Saya hanya mengatakan, kalau Yesus itu adalah seorang Muslim, bukan ateis, Pak. Yesus itu adalah Muslim. Makanya di dalam Bible saudara, itu tercatat satu judul perikop dikatakan, dengarkanlah, jangan kesurupan Pak. Ente mau orang apa nggak peduli saya nggak peduli, nggak takut saya sama ente. Jangan Anda mentok saya ini orang ini, saya orang Bugis Bonet. Saya tegaskan kepada saudara, ya, saya katakan Yesus itu adalah seorang Muslim. Kenapa saya katakan dia Muslim? Tunggu dulu, dengarkan coba. Anak-anak Paulus, dengarkan. Tidak perlu didengar. Kenapa saya katakan? Di dalam Bible pula. Di Matius 12:15. Di Matius 12:15. Yesus Di Matius 12:15. Di Matius 12:15. di Bibel. Dia Muslim.
Yesus Karena di situ Yesus dikatakan Yesus adalah hamba Tuhan. Apa arti hamba Tuhan? Orang yang berserah diri, Pak. Orang yang tunduk patuh, Pak, dari perintah Tuhannya, Pak. Itu makna hamba Tuhan. Jadi apa bedanya dengan Muslim? ada Muslim. Iya, Muslim. Dia tidak percaya Matius, Bang Dalbo. Muslim. Dia percaya gereja pasal 1 nomor 1, dogma pasal 1 nomor 1 itu dia percaya. Baik, baik. Bang, jangan dulu kesurupan, Bang. Kita ngobrol santai aja, Bang, ya. Kita ngobrol santai aja. Saya tanya Anda, kalau Anda menolak Yesus Muslim, Anda mengatakan Yesus ini tidak patuh kepada Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kalian tidak mengimani Yesus adalah Tuhan. Kalian mengimani Yesus adalah Nabi. Ya, coba tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan. Yesus mengatakan akulah Tuhan. Yang mengaku Yesus Tuhan itu antikristus, Bang. Di Yohanes bab 4, buka. Di Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 9. Apa itu, Pak? Barang siapa melihat Ya si Filipus, saya tahu itu si Filipus. Ya, saya tahu itu. Barang siapa melihat aku, kenapa si Filipus yang kau tuhankan? Kenapa? Itu kan bodoh. Kami lebih mengerti Alkitab. Baik, enggak apa-apa. Anda mengatakan ada tertulis di situ Tuhan. Saya terima karena memang ada tertulis, ya. Walaupun Anda memaknakan aneh-aneh. Saya ini Bang, gantian, jangan kesurupan dulu. Nah, ketika Yesus ditanya, Pak, ketika Yesus ditanya oleh orang Saduki, jawaban Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Apa jawaban Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Pak, kata Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu kata Yesus, Pak. Iya, kata Yesus. Yesus merendahkan dirinya di dunia ini. Ya, baik. Nah, di dalam Bible Saudara menyatakan juga Yesus di surga. Kata Yesus, hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Apalagi di sana, selaku Tuhan merendahkan ketuhanannya lagi. Memangnya Yesus karena di mana? Kamu tahu Yesus kan naik ke surga. Itu ayat sebawah. Yesus berkata, hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mempunyai hak. Itu jadi sisi ketuhanannya merendahkan diri juga. Di mana dikatakan dia punya hak? Di mana? Di Markus 10:40. Coba kalian baca. Yesus menjawab. Kamu itu saya bacakan tadi. Kamu mendengar ya? Nah, di perkara dunia, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kata Yesus loh. Iya, itu kemanusiaan Yesus. Dia kemanusiaannya. Oke, kita bahas ketuhanannya. Ya, kapan ketuhanannya? Hal yang duduk di sebelah kiri dan kananku, aku tidak mempunyai hak untuk memberikannya. Ini tentang ketuhanannya. Berarti Yesus pernah jadi kucing, Bang Dalbo, kalau ikut sama Denny karena kemanusiaan. Pernah jadi kucing kalau begitu ya, Bang, ya? Kekucingannya, kecacingannya begitu ya? Memangnya Alkitab cuma satu ayat. Ya coba Pak. Tapi tidak bilang Yesus Tuhan, Bang. Banyak ayatnya, tapi tidak ada Yesus Tuhan. Oh iya, kan kalian cuma framing 1-2 ayat. Saya sudah tahu dari namanya Islam, paling tidak dia akan mengambil 1-2 ayat. Daripada gereja, Bang, yang penting Yesus Tuhan aja tanpa ayat. Biar Zuma pun langsung buatan, Bang. Dengar, biar Zuma pun yang kalian anggap pintar, dia paling bodoh menurut saya. Dia cuma 1-2 ayat terus dia menafsirkan. Bagaimana boleh Bang Zuma bodoh? Coba kasih tahu ke saya. Bagaimana itu? Karena dia kamu masih menuhankan anak orang, Bang? Hah? Oh, itu menurut kalian. Ya coba, Yesus itu anak orang atau anak kucing, coba? Terus kalian mengikuti nabi palsu begitu? Enggak lah. Yesus ini anak Maria atau anak apa dia ini, Bang? Dengar, udah jawab, Bang. Lagi. Hanya hal kecil yang saya tanya, Yesus ini anak kucing atau anak orang, Bang? Kalian ajaran sesat. Nabi buta huruf. Kenapa ke situ, Bang? Memangnya ajaran sesat, kamu tahu nggak apa ajaran sesat? Saya kasih tahu Anda. Oh, memangnya nggak boleh ngomong, cuma di Alkitab. Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus?
Nabi Umi, Celakalah kamu, hai orang munafik, hai orang Farisi, ahli Taurat. Apa ada Kamu Nabi menjelajahi sebelumnya yang daratan, mengharungi lautan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Apa Padahal ada Nabi apabila dia sebelumnya yang bertobat, ditakdirkan? kamu jadikan Suka dia bohong orang sama neraka bocah. yang menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ini perkataan Yesus. Silakan nanti kamu perang sendiri dengan Biblemu. Ya. Nah, kata Kristen pertama kali diajarkan di Antioquia. Kisah para Rasul 11:25-26. Aduh bodoh. 1 tahun lamanya Paulus dan Barnabas tinggal bersama-sama murid itu di Antioquia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Nah sekarang ketika ada namanya siapa ini Anis, ketika ada Bang Anis yang menjadi pengikut agama Paulus, tiba-tiba si Anis yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah separuh persen manusia. Kalau tidak tahu Sehingga tanya tidak pernah dijumpa 100% cacing. Kamu nggak tahu bahasa Indonesia, Pak. Nggak tahu. Kamu orang hitam, nggak tahu bahasa Indonesia. Alkitab itu kitab suci kami orang Lanjut Kristen. Bang Al, lanjut aja Bang Al. Itu kitab suci atau kitab porno, Bang? Kasih lurus dong. Memangnya Kitab ada porno siapa lah yang itu. Kristen? Marilah kita memuaskan sampai ke pagi hari karena suamiku hendak ada di rumah gitu. Ini ambil Injil Katanya berapa kitab suci. ini? Aduh, kau kasih tunjuk ayat yang palsu yang kami orang Kristen Oh, tidak yang imani. Bundalbo, palsu katanya ayatnya Nggak Bundalbo. tahu ayat dia. Palsu Nggak katanya tahu Bundalbo. ayat. Nggak tahu ayat dia itu. Iya, iya. Marilah Ini kita memuaskan hem sampai ke pagi hari karena hem palsu begitu Bang ya? Aduh, itu. Aduh. Kenapa aduh? Aduh. Itu yang Aduh, sakit. enak nih ya. baik goblok. Lanjut lagi lah Bang Dalbo. Kita hormat lagi. Ini Kita kasih pengikut hiburan Nabi. aja orang nih. Sebenarnya Anda ini mentuhankan Nggak bisa itu ini, Paulus, Pak. Iya. Tuhan kami itu Allah Bapa itu Paulus. Karena kalian pengikut Nabi palsu, jadi Anda yang omong semuanya palsu. Termasuk kitab kalian Iya, semua palsu. silakan kita adu argumen, bukan begitu. Dan kita buktikan apa yang disampaikan diterima Nabi Muhammad ya melalui Al-Qur'an Nul Karim. Kita buktikan contoh proses. Kamu dengarkan dulu lah. Demo di mana-mana hanya dengan nasi bungkus. Baik. Kok malah curhat. Ini coteng loh. Ini coteng di Papua itu gimana? Ngapain mereka di sana? Itu jadi teroris dia mereka itu di Papua itu. Yang mereka terikat dengan itu Bang Dalbo. Mana? Lain dibahas, lain di ini. Coba kita adu argumen. Kalau Anda menuduh Nabi Muhammad Nabi palsu, coba dibuka proses penciptaan anak manusia di dalam kitab suci. Baik. Sekarang pertanyaan saya. Muhammad dapat wahyu dari mana? Muhammad dapat wahyu dari mana? Dapat apa? Dapat wahyu. Dari Allah. Dari Allah di mana? Tahu sama nasi. Tahu tadi dia bilang. Dari Allah. Jadi iya baik. Pak, untuk membuktikan itu secara ilmu sains atau ilmu kedokteran kita harus menguji apakah benar Nabi Muhammad mendapatkan wahyu benar-benar dari Allah. Tunggu dulu lah, diizinkan saya nggak ini Pak ya. Apakah benar kan begitu? Ya, mari kita uji apakah Bible yang benar. Bagaimana proses penciptaan manusia di dalam Bible kan begitu Pak? Mana jawab pertanyaan. Enggak, saya ini menguji. Ya dari Allah. Dapat dari Allah. Iya. Siapa yang menyatakan? Mari kita uji ayatnya. Memangnya Muhammad di ayat berapa Muhammad bertemu langsung dengan Allah? SPT. Anda mau dialog baik-baik atau saya gaskan nih? Iya, jawab saya. Nah, Anda bertanya, saya Di ayat jawab. Al-Quran, jawab aja lah Bang Dalbo. Di ayat Saya- Al-Quran. Ya, di Al-Isra, di ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran. Di Al-Quran. Tanya lagi. Apa lagi? Apa lagi kau tanya? Ayat berapa Muhammad ketemu langsung sama Allah SPT? Di Al-Quran semuanya. Wah. Nah,
Al-Quran itu kan dari Allah. Al-Isra, perjalanan Isra Miraj. Perjalanan Isra Miraj bertemu dengan Allah di Al-Isra. Kenapa? Tidak percaya itu Bang Dewa, yang dia percaya gereja pasal 1 nomor 1 dia percaya. Dogma pasal 1 nomor 1. Iya. Ada ayatnya. Baik, kita bicara saksi ya sekarang Pak ya, Pak Anies, kita bicara saksi sekarang. Kalau Al-Quran itu kan pewahyuan, tidak butuh yang namanya saksi. Nah sekarang ketika Yesus digondol sama iblis, itu saksinya siapa Pak? Lalu Yesus makan ikan goreng itu berapa tulang? Itu Bang. Gitu, Mau Bang. ngeles ini nih. Mau ngeles nih. Berapa tulang ikan sama Yesus itu, Bang? Saya kan sudah jawab Pak. Jawab di mana? Enggak pernah ada Saya jawaban. sudah jawab. Di Al-Quran. Saya bilang nggak ada saksi. Di Al-Quran ayat berapa? Saya bilang nggak ada saksi. Aduh. Nggak ada. Saya bilang nggak ada. Berarti fiktif toh? Nah sekarang saya bertanya kepada Bapak. berarti Ya fiktif baik, kan? saya sekarang bertanya kepada Bapak. Iya, jawab dulu, fiktif kan? Pada saat Yesus Berarti digondol, Berarti dongeng kan? ya udah itu terserah Bapak. Bapak bilang fiktif. Ya udah ya. Nah sekarang ketika Yesus digondol sama iblis, siapa yang menyaksikan Pak? Sebutkan satu orang aja Pak saksinya Pak. Pada saat Yesus digondol sama iblis, Paulus. saksinya siapa? Paulus. Kalau ada Pak saksinya Pak, saya besok kawin lagi Pak. Bener Pak, saya besok kawin lagi.